Hai, what's up bos? Balik lagi di Fish Aquatic Official. Video kali ini saya akan membahas sedikit tutorial untuk kalian semua. Tapi ini saya syutingnya tidak nampak muka saya, dan juga saya syutingnya ini di outdoor. Dan ya kalian dengar ada suara motor lewat-lewat, karena saya ingin buat video tutorial ini di luar karena saya menggunakan solder ya. Kalau di dalam mungkin juga akan gelap, jadi saya bikinnya di outdoor aja. Dan kita bikin biofoam ini untuk akuarium ikan lohan saya, karena saya sudah beli aerator baru. Bukan baru sih, saya nukar ikan gurami yang kemarin itu dibarter sama aerator saya. Jadi saya barter gurami sama aerator. Jadi untuk lohan sudah ada masing-masing aeratornya. Jadi di sini saya akan buat biofoam untuk masing-masing. 2 akuarium sudah ada biofoam dan sisa 1 lagi belum ada biofoam. Dan sekalian saya rekam untuk bos semua supaya tahu cara pembuatannya. Dan di sini bahannya juga sangat-sangat simple sekali. Pastinya yang pelihara ikan ini sudah tahu bahan-bahannya yang ada di sini. Di sini ada yang namanya biofoam, bukan biofoam, bioring. Salah bos. Di sini ada bioring, oke, atau bisa disebut keramik ring. Ini adalah untuk biologis ya, filter biologis. Tapi kita gunakan untuk biofoam. Selain dari bioring ini, kita bisa menggunakan juga namanya bioball yang berbentuk biologis lah gitu, medianya seperti itu. Jadi kita butuhkan gunting juga, dan kita membutuhkan yang namanya kabel T. 1 aja sebenarnya sudah cukup. Saya hanya siapkan saja menggunakan 2 untuk serap. 1 buah busa, terserah mau seberapa sesuai dengan biofoam yang kalian ingin buat. Saya gunakan segini. Selanjutnya ada spidol. Ini spidol. Selanjutnya lagi ada yang namanya lem setan atau lem Korea namanya ini. Maaf ya bos kalau agak ribut karena motornya lewat-lewat terus. Ini ada lem Korea atau lem setan. Selain ini kita juga bisa menggunakan yang namanya lem pipa, bisa menggunakan lem tembak juga. Sini saya menggunakan pipa. Ini pipa yang bening buat akuarium, tapi kalian juga boleh pakai pipa biasa ya. Selanjutnya di sini juga ada solder. Selain solder, kalau kalian tidak punya solder, kalian juga bisa menggunakan besi yang panas atau paku yang dipanasi. Itu gunanya solder ini hanya untuk membuat lubangnya saja. Dan 1 buah cup atau bisa juga menggunakan botol sesuai selera kalian ya. Kalau saya pakai cup ini supaya lebih bagus dilihatnya seperti itu. Ini sebenarnya cupnya terlalu tinggi. Saya kemarin yang 2 itu saya menggunakan cup yang segini saja tingginya, yang sedang. Tidak apa-apa, tapi kan barang saya sudah habis, jadi saya menggunakan yang ini. Dan cara pembuatannya gimana bos? Cara pembuatannya juga sangat mudah sekali. Yang pertama-tama kita kita harus menggunakan pipa ini. Kita taruh di tengah-tengah. Ini mungkin barangnya akan saya geser terlebih dahulu supaya lebih gampang untuk buatnya ya. Oke, sudah kita singkirkan barang-barangnya. Sekarang kita ambil pipa ini ke tengah-tengah cup ini, kita garis pakai spidol supaya kita tahu lubangnya seberapa besar. Oke, kita kira-kira saja supaya nanti waktu kita solder itu bentuknya bisa pas ya, bulatnya sempurna seperti itu. Ini sudah saya lingkarin sesuai pipa kalian juga masing-masing. Beda pipa beda bentuk tentunya seperti itu. Dan untuk yang bawah tidak perlu kita, yang dalam ini tidak perlu kita garisin karena dalam ini tidak kita bolongin ya. Dan tahap selanjutnya yaitu kita tinggal solder atau kita lubangin lubang pipa ini. Oke, saatnya kita lubangin. Oke bos, ini saatnya adalah kita solder cup ini. Ini soldernya saya tidak colok listrik karena sebelumnya saya colok di dalam rumah dulu sampai panas sekali, baru kita bawa keluar karena sini nggak ada cok kontak. Langsung kita lubangin aja cupnya.
Oke, setelah kita lubangin, coba kita tes masukkan apakah bisa masuk. Oke, sudah bisa masuk ya pipanya. Tentu berarti sudah pas, tidak perlu kita solder lagi. Dan tahap selanjutnya adalah kita solder bagian sini. Kita tentukan menggunakan spidol lagi. Di sini kita ambil dulu spidolnya. Di sini kita garisin pipanya seberapa batasnya, seperti itu. Setelah ini kita ambil, ini kita singkirkan dan pipanya kita lubangin. Berarti batasnya sampai sini, berarti kita lubangin aja bagian-bagian sini. Lubangin seperti ini, lubangkan saja. Seberapa besar itu tidak masalah, makin besar makin bagus. Seperti ini lubanginnya, lubangin segala sisi supaya oksigennya bisa masuk nanti ke dalam busa-busanya itu. Lubangin. Oke bos, setelah kita lubangin segala sisi dari ini, kita lubangin. Oke, setelah itu kita lubangin atasnya. Ini berguna sebagai masuk selangnya ya. Nanti selangnya masuk ke dalam ini. Sesuai selang kalian bisa ukur, tapi saya bisa kira-kira selang saya sebesar apa. Sudah cukup lubangnya ini, dan sini sudah kita lubangin. Saatnya kita tutupi lubang ini dengan busa. Kita tutupin dengan busa ini ya, dengan batas spidol tadi juga. Sampai sini batasnya tadi kita tutupin. Ini gunanya, fungsinya kita bisa gunting sesuai ukuran kita. Oke bos, kalau dirasa belum pas, tadi saya tesnya belum pas, kita bisa potong lagi. Dan ini rasanya sudah pas, kita tinggal gulungkan saja dengan ketat. Kita gulungkan. Kita sisakan dikit ya di bawahnya supaya nanti proses untuk lemnya itu bisa seperti itu. Oke, sudah dibalutin seperti ini. Saatnya di kabel T. Kalian selain kabel T, kalian juga bisa menggunakan karet ya bos. Di sini saya pakai kabel T saja di tengah-tengahnya. Oke, sampai ketat. Oke, sudah ketat. Potong. Oke, sudah selesai. Dan setelah ini sudah selesai, saatnya kita lem ke dalam cup ini ya. Kita lemkan pakai lem ini ya, lem Korea atau lem setan. Buka lemnya. Terus setelah itu kita teteskan ke dalam cup ini lemnya supaya kuat. Oke, kalau dirasa cukup langsung kita tempelkan saja. Lebih bagus pipanya itu rata ya bos, supaya penutup pengelemannya itu rata juga. Jadi kita tes tutup, coba mana pas atau tidak. Oke, kita tutupin dan pas ya ini bos, ini pas sekali. Sekarang ini lagi dilem, ditunggu sampai kering ya, sampai betul-betul kering baru bisa dilanjutkan tahap selanjutnya. Setelah sudah kita lem ke dalamnya ini sudah lengket, saatnya saya lupa beritahu kalau kita harus membutuhkan pemberat supaya bisa berat. Kalau kalian mau isi bioring semua juga boleh, tidak masalah. Tapi saya di sini isi sedikit pemberat. Bisa menggunakan batu hiasan untuk akuarium, bisa pakai pasir malam, terserah kalian ya bos. Di sini kita isi menggunakan batu bagian bawahnya. Oke bos, jadi sekarang kita masukkan bioringnya ke dalam sini. Oke bos, jadi mungkin bioringnya kurang, saya tambahkan lagi menggunakan bioring lagi supaya nampaknya bisa penuh sekali. Dan bioring ini berguna sebagai rumah bakterinya ya. Oke, setelah saya sudah seperti ini, kita tutup dengan tutup botol ini. Dan bioringnya sudah siap digunakan. Oke bos, jadi setelah selesai ya gininya jadinya biofoamnya. Dan nanti kita masukkan selangnya ke dalam sini, dimasukkan ke dalam-dalam. Jangan menggunakan batu angin, kita gunakan selang seperti biasa saja. Tapi sebelum itu biofoamnya jangan langsung dimasukkan ke akuarium, sebaiknya direndam dulu di air sekitar 1 jam ya.
Dan ini adalah biofoamnya seperti ini contohnya. Oke bos, saatnya kita rendam biofoamnya ke sini. Rendam aja seperti ini. Rendam saja. Dia akan ambil oksigen. Lebih bagus full di dalamnya air ya, penuh, supaya oksigennya, bukan oksigen, supaya busanya bisa tercuci rapi, bersih, supaya nanti tidak ada kuman lagi ke dalamnya. Ini wajib dicuci kalau kalian pakai lem setan, karena dia ada aromanya, jadi tidak bagus untuk ikan. Direndam aja sejam. Oke bos, jadi seperti ini contohnya. Kita masukkan ke dalam ini supaya nanti air belenggu keluar itu selangnya itu tidak copot. Jadi langsung kita celupkan ke dalam air, pelan-pelan saja. Ini pasti akan tenggelam sendiri seperti itu. Dan gelembungnya sudah akan keluar sendiri, sudah auto. Itu masih belum penuh sekali airnya, dia akan keluar oksigen dari pinggiran-pinggirannya. Nah seperti itu biofoam yang saya bikin. Oke bos, jadi sekian aja untuk video kali ini, cara pembuatan biofoam ala Fish Aquatic Official. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian semua dan bisa menemani kebosanan kalian di rumah. Jangan lupa subscribe channel saya supaya saya semangat membuat video-video yang baru untuk kalian dan mencari ilmu-ilmu untuk kalian semua yang sangat penting untuk akuarium kita. Sampai jumpa lagi di video saya yang berikutnya.